Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syafaqati wan nasihati. Faslon tawiki ku pasal suci fi syafaqat yang dalam mertelake welas wan nasihati lan bikarep kang bagus. Bab tentang welas kasih sayang dan memberi nasihat. Wa yabai ayakuna sahibul ilmi musyfiqan nasihan khaira hasidin fal hasadu yadru wa la yanfa'u. Wa yabai lan sayekja sebaiknya apa ayakuna ing yen ana sapa sahibul ilmi wong kang duweni ilmu, sebaiknya orang yang berilmu, ahli ilmu, ya kita semua, ya karena orang itu kan belajar dari minal mahdi ilal lahdi, sehingga kalau kita itu belajar maka kita memiliki ilmu, kita sebagai pencinta ilmu, pencinta pencari ilmu, ahli ilmu. Iku musfiqan memiliki sifat welas kasih sayang. Kebalikannya berarti orang yang kasar, pemarah. Nasihan bikarep bagus, mengharapkan kebaikan kepada siapapun. Setiap orang yang kita temui, yang ditemui itu dengan ilmu yang kita miliki agar menjadikan orang lain itu menjadi lebih baik, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang belum bisa menjadi bisa, dari yang bodoh menjadi berilmu. Dengan ilmu yang kita miliki, maka kalau kita menjadi dokter maka orang itu akan menjadi sehat, mengharapkan sehat untuk orang lain, dan begitu seterusnya. Musyfiqan nasihan, orang yang welas, sehingga dengan welasnya kasih sayangnya itu kemudian mengharapkan orang lain itu untuk menjadi lebih baik keadaannya. Ghairu hasidin hale ora dengki, jangan malah menjadi orang yang dengki. Dengki itu mengharapkan kenikmatan orang lain itu menjadi hilang, sehingga punya ilmu kok malah digunakan untuk menipu, untuk mengambil hak orang lain, untuk KKN, korupsi dan nepotisme dalam rangka untuk mencari keuntungan pribadi, itu tidak baik, karena rezeki itu sebenarnya sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak boleh menjadi seorang ahli ilmu untuk dengki. Dengki ini merusak betul. Fal hasatu mongko tawi dengki iku yang turu melarati apa dengki wala yafau, dan tidak memberikan manfaat, orang manfaat. Karena dengki itu tidak memberikan manfaat, bahkan memberikan madarat, kerugian untuk dirinya sendiri dan juga membawa kerugian untuk orang lain. Orang iri karena pendapatannya itu atau penghasilan atau gajinya besar karena dia berpangkat, kemudian irinya itu bisa mengajak dia itu untuk menjatuhkan jabatan, ya,
dengan ilmunya bisa digunakan untuk menipu dan lain sebagainya. Jangan sampai ilmunya malah memberikan kerusakan baik kepada orang lain, masyarakat dan lingkungannya. Sehingga diharapkan seorang pencari ilmu itu orang yang welas, kasih sayang dan berharapan baik. Wa kana ustadzuna Syekh Islam Burhanuddin lan ana sapa guru ingsun Syekh Islam Burhanuddin rahmatullah alaihi yaqulu ngendika sapa Syekh qalu padha ngendika sapa ulama inna ba'nal muallimi setuhune putrane guru iku yakunu ana sapa muallim iku ngaliman dadi ngalim li annal muallima karo setuhune guru iku yuri tu ngarepake sapa guru ayakuna yen ta ana sapa talamidu pira-pira murid muallim fil Qur'ani ing dalam Quran ngulama padha dadi pinter ngalim. Syekh Burhanuddin memberikan nasihat sesungguhnya anak-anak guru, anak-anak ustadz, anak-anak kiai, anak-anak ulama dan lain sebagainya itu menjadi seorang alim itu karena si ulama tadi atau si kiai tadi atau si ustadz tadi beliau itu mengharapkan semua santri-santri murid-muridnya itu untuk menjadi seorang yang ahli Quran, menjadi ulama, orang yang pintar, sehingga Allah itu memberikan kepintaran, alim, ilmu yang bermanfaat pada putra-putra beliau. Dan ini juga banyak ya, rata-rata putra-putra ulama, putra-putra kiai itu juga orang-orang yang pintar karena beliau sendiri mengajarkan kefahaman ilmu-ilmu kepada para murid-murid atau santri atau siapapun yang mengaji kepada beliau. Nah ini kemudian barokahnya itu maka anak-anak beliau itu kemudian menjadi orang-orang yang alim juga. Fabi barkati i'tiqadihi wa syafaqatihi yakunu bunuhu ngaliman. Bawi berkati mongko kelawan berkah karena berkahnya i'tiqadi guru, karena niatnya cita-cita mulianya kehendaknya wa syafaqati lan welase kasih sayangnya guru kepada murid yakunu mongko ana sapa ibnu putra-putrane guru wau, guru-guru tadi itu menjadi aliman, orang-orang yang alim. Insya Allah kalau kita mengajar para murid, para santri, siapapun yang ngaji pada kita itu dengan welas asih dan berharap bahwa orang itu menjadi faham dan alim, maka insya Allah anak-anak kita juga nanti akan menjadi orang-orang yang alim juga. Wa kana lan ana iku yuh kaden critake apa inna sadrul ajal burhanul a'immah setuhne gawe sadrul ajal kang dadi simbole para imam iku jangala waktu sabaqi dadake sapa sadrul ajal ing wektune pengajian li ibnaihi maring putra loro sadrul ajal asratu syahid asmane sadrul syahid Usamaddin kang menengko dadi padange agama wasadrus sangit lan asma sadrus sangit Tajuddin kang minangka dadi kuluke agama waqtadah watil kubra ing wektu duha kang wis mepet meh luhur sapa ba'da jamil asbaqi sause sekabehane para murid-muridé kang padha ngaji. Syekh Sadrul Ajal itu punya dua anak, namanya Sadrul Syahid Usamaddin dan
Syadri Sa'id Tajuddin. Nah, beliau itu mengajar anak-anak putranya itu yang dua itu pada waktu pagi yang sudah menjelang siang. Pagi yang sudah menjelang siang, sudah hampir zuhur lah. Kenapa? Fakana yaku. Kenapa? Karena paginya itu digunakan untuk mengajar santri-santri atau orang-orang yang pengen ngaji dengan beliau yang dari jauh. Orang-orang yang pengen belajar agama diutamakan, sehingga beliau mengajar putra-putranya itu setelah itu, setelah siang. Fakana yaqulu mongko ana sapa loro mau putrane iku ngendika yaqulu iku ngendika matur kalih bapane Abah inna tabingata taqilu wa tamulu fi dalikal waqti inna tabingata nastune wa taqulu kekalih kula lan kang mas kula taqilu kenduk wa tamulu lan bosen nek pun siang niku boten semangat bosen fi dalikal waqti ing dalam mengkono-mengkono waktu. Maka berkata abahnya Syekh Sadrul Ajal Burhanuddin faqala abuhuma mengko ngendika sapa ramane abahe putra wau putrane abahe putra wau innal ghuraba wa auladal kubara'i ya'tunani min aqtaril ardi fala buddha innal ghuraba astuhne murid-murid kang padha mondok, padha ngaji, padha sinau wa aladal kubara lan putra-putrane para agung. Santri-santri yang datang dan anak-anak para pembesar ya iku ya tunane padha teka ingsun min aqtaril ardi dari berbagai arah bumi, dari berbagai wilayah. Fala buta mongko ora kena ora min ayyan min an uqaddima ing yen ta dhisikake sapa ingsun asbaqahum ing pira-pira pengajiane hurubak lan oladal kubur mereka sing karena mereka datang dari jauh dari berbagai wilayah maka saya dahulukan bawi berkati mongko kelawan berkah syafaqati kaulasane Syekh wau mongko mongko ngungkuli sapa ibnu putra lorone Syekh wau al angsarul fuqaha'i ing atase akahe para fuqaha ahli ardi ahli bumi fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono al asri ing mangsa fil fikih ing dalam ilmu fikih. Nah, dengan berkahnya welasnya Syekh Sadrul Ajal Burhanuddin mendahulukan orang-orang yang mengaji, kemudian baru mengajar putranya tadi, maka putra-putranya menjadi seorang yang alim, ahli fuqaha, ahli fikih di atas ahli-ahli fikih yang lain. Wayam bahi lan sayakca al apa ala yunazinga ing yen ta aja nulayani sapa sahibul ilmi ahadan ing wong suwiji wala yakhasimahu lan aja du madoni sapa sahibul ilmi ing wong ing ahad wala yakhasimahu lan aja madoni li annahu krastune tanaza nulayane iku yudayihuni nyake auqati ing pira-pira wektune sahibul ilmi. Nah, ini sebaiknya selain syafaqah tadi, maka bagi kita sahibul ilmi, orang yang sedang mencari ilmu atau ahli ilmu atau kita yang sedang mengajar, maka jangan suka untuk berdebat dan membantah-bantah, karena itu menyanyiakan
menyanyiakan waktu. Begitu, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.